Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov, gue udah dapat izin buat pergi nongkrong, tapi Rara yang tadinya ngasih izin mendadak mau ikut juga. Gue sih nggak masalah ya, lagian juga nongkrongnya sama bapaknya juga. Dulu-dulu juga dia suka nempelin Bagas pas nongkrong bareng kita. Tapi baru setengah jam duduk, Rara kelihatan bosan. Dia menarik-narik tali sweater gue yang masih ngobrol sama yang lain. Gue menoleh dengan alis yang terangkat, menanyakan dia mau apa. Kenapa sayang? Mau pesan makanan lagi? Tanya gue dengan suara yang super pelan tentunya. Bisa bahaya kalau Bagas dengar gue manggil anaknya udah pakai sayang. Rara mendesah panjang. Enggak, Rara pingin pulang, adunya. Ya nggak bisa pulang sekarang dong Ra, nggak enak sama yang lain. Rara mau apa coba bilang selain minta pulang, apa-apa bilang sini. Belum sempat Rara ngomong, Bagas yang mungkin udah membaca gerak-gerik anaknya, datang berpindah duduk ke samping Rara. Bagas langsung merangkul Rara. Sayangnya papa kenapa cemberut gitu mukanya? Virgo abis ngapain kamu? Di apa-apaan tuh langsung nuduh gue? Ya siapa lagi yang berpotensi nyakitin hati anak gue? Kan lo doang. Bagas merubah suaranya jadi lembut lagi pas ngobrol sama Rara. Oh ya Rara, belakangan ini papa perhatiin susah makan ya, kamu mau papa beliin obat cacing? Ya nggak langsung didiagnosa cacingan juga anjir, gas. Lo kira selama anak lo nikah sama gue kasih makan pasir makanya cacingan? Abis Rara tuh biasanya makan selalu lahap, kalau dia sampai nggak abis satu piring gini kan wajar gue sebagai papanya khawatir. Tahu tuh Virgo, istri nggak nafsu makan kok dibiarin aja. Kebiasaan banget Damar nyulut-nyulut perkara. Untung Ilham anak soleh, dia mah nggak ikutan mancing emosi Bagas. Rara mau apa? Tanya Ilham. Dia ngode ke gue. Mau pulang kali, go. Kesempatan ini gue pakai buat alasan bisa pamit duluan. Nggak apa-apa nih, gue balik duluan. Belum lama nih kita nongkrong. Ya udah sana balik aja. Usir Damar terang-terangan. Oke, thanks ya, sorry banget nggak bisa lama-lama. Gue berdiri memegang tangan Rara, tapi Bagas menahan tangan Rara yang lain. Dia kelihatan mengamati badan Rara. Ekspresi wajah Bagas jelas sedang mencurigai sesuatu. Kamu nggak nafsu makan tapi badan kamu kayak gemukan tahu Ra, tegur Bagas. Masa sih? Sama aja. Perasaan lo aja kali gas. Ya lo kan sering bareng jadi mungkin nggak sadar. Bagas mengusap rambut Rara. Rara nggak mau ke rumah ketemu mama. Mama tiap malam pasti ngomongin kamu sebelum tidur. Barangkali kalau kamu ke rumah makan masakan mama, kamu jadi nafsu makan lagi. Gimana? Usul Bagas yang lebih terdengar seperti bujukan. Apa Bagas juga mencurigai hal yang sama kayak gue ya? Lain waktu aja, Pak. Rara mau fokus buat belajar ujian. Lagian Rara video call mama tiap hari kok. Tenang aja. Rara berdiri, sebelum itu ia memeluk Bagas. Bagas mencium pipinya kanan kiri. Rara balik ya Pak. Rara nyium punggung tangan Bagas. Gue yang lihat itu nggak tahu kenapa refleks nyodorin tangan ke Bagas, ngeblank seketika karena gue rada kepikiran sesuatu. Mau ngapain lo nyodorin tangan begitu go? Bagas berubah sinis. Damar sama Ilham juga udah ketawa ketiwi. Gue yang sadar langsung pakai tangan tadi buat garuk belakang leher. Balik ya, bro. Gue tos mereka satu-satu sebelum akhirnya kembali ke mobil. Selama berkendara Rara nggak banyak ribut kayak biasanya. Dia terus melihat ke sisi jalanan. Berulang kali gue tolah-toleh memastikan kecurigaan gue nggak benar. Ra, ya, kenapa kamu? Bukannya Rara harusnya udah dapet ya? Kok kayaknya kita masih lancar-lancar aja berhubungannya? Gue bertanya begitu hati-hati.
Jawaban Rara selanjutnya bikin paru-paru gue bernapas lebih lega. Ini lagi dapet kok, pas banget pas tadi mandi. Pantes belakangan ini perut Rara suka ngilu, ternyata Rara lagi haid, ini udah pakai pembalut juga. Kenapa? Gak percaya ya? Oh enggak, percaya kok percaya. Gue nganggukin kepala senang. Hal itu bikin Rara senyum, tapi senyumnya kecut. Mungkin perasaan gue aja. Belakangan ini gue suka negative thinking. Ra, panggil gue. Rara menoleh melihat ke tangan gue yang terulur padanya. Sini tangan Rara biar pegang. Jemari kami saling menggenggam. Sementara satu tangan gue yang lainnya nyetir. Sesekali gue noleh ke dia buat lihat ekspresi wajahnya. Ra, kalau semisal Rara ada masalah jangan dipendam sendiri ya. Kan Rara udah punya suami. Sebagai suami udah pasti jadi tempat untuk menampung masalah Rara. Oke, kata gue sembari mengelus-ngelus punggung tangannya. Rara usahain bakal lebih terbuka kalau ada masalah. Tapi akan lebih tertutup kalau lagi sama takut banget loh disergap tiba-tiba. Gue ketawa pelan, mengecup punggung tangannya. Kalau Rara balik bercanda gini tuh lebih nenangin hati. Kapan libur? Tanya Rara pas gue mau berangkat ke rumah sakit. Kapan? Entar dilihat dulu ya Ra, soalnya ada dokter yang mau ngambil cuti jadi kemungkinan yang ganti. Kenapa Ra? Rara mau kemana? Mau ketemu saudara Hah, Kak Daryl. Gue kira yang Rara maksud emang kakak gue. Tumbenan banget Rara mau ketemu dia. Bukan, Rara mau ke kebun binatang. Lagi pengen lihat monyet. Pas dia ngomong gitu gue baru nyadar, hampir aja gue sentil tenggorokannya. Kalau monyet itu saudara berarti ipar kamu dong Ra, balas gue. Tumben amat pengen ke kebun binatang, nggak usah jauh-jauh Ra kalau mau lihat monyet, itu di dalam ada kaca, coba Rara ngaca. Rara ngehentak-hentakin kakinya ke lantai. Males, bercandanya bawa fisik. Dasar cewek, tadi ngatain monyet saudara gue. Gue katain balik nggak terima. Ya udah sini-sini, peluk dulu. Gue narik Rara ke bawah ketek gue. Kayaknya pelet gue ada di bagian ketek deh makanya Rara demen soalnya dari kecil suka gue ketekin. Entar usahain Ra biar ada waktu kosong nemenin Rara, cuma ke kebun binatang kan. Gampang itu mah diatur. Kalau dibilang jadwal gue sebagai dokter itu padat atau enggak, ya padat banget, apalagi kalau ada keadaan darurat yang perlu pembedahan. Cuma pintar-pintar gue aja bagi waktu biar bisa menuhin maunya Rara. Gue baru balik dari rumah sakit pagi hari, semalaman gue di rumah sakit. Apa gue capek banget, cuma nggak mau nunjukin ke Rara, walau mata sepet banget kurang tidur. Gue tetap hahaha gandeng tangan dia dari satu kandang hewan ke kandang yang lain. 1, 2, 3. Mirip banget ini kayak saudara kembar, apa mungkin dulu Bagas buang satu anaknya ya Ra? Gurau gue setelah fotoin Rara bersebelahan sama monyet yang dibatasi pagar kaca. Aduin papa nih. Rara pura-pura nempelin handphone ke telinganya. Pa, Om Igo masa bilang papa punya anak kembar. Satunya Rara, satu lagi monyet. Apa gimana, Pa? Oh papa mau lempar ke kandang buaya biar berenang sama kaumnya. Oke. Gue narik tangan dia biar lanjut jalan lihat-lihat binatang lain. Menjelang siang, Rara bilang kepingin makan es krim. Ya udah kita datang ke kedai es krim terdekat. Puas nggak lihat teman-temannya tadi? Tanya gue pas Rara lagi lihat-lihat varian rasa es krim di banner. Rara melirik gue singkat, puas kok puas. Cuma agak takut soalnya tadi ada satu buaya yang lolos dari penangkarannya, takut banget deh Rara dihap. Kurang asem emang. Perasaan kamu deh ya suka ngehap duluan. Mah cuma korban. Gue ngerangkul dia, ikut perhatiin menu es krim. Rara mau yang mana nih? Lalu tiba-tiba aja dia ngangkat jarinya. Bikin gue dan penjualnya sama-sama sok. Gimana nggak kalau dia nunjuk semua yang ada di gambar? Rara mau ini,
ini. Gue bukannya nggak mampu bayar, masalahnya dia sanggup nggak habisin semuanya. Dan benar aja dong, dia cuma nyicip seujung sendok semua es krimnya. Sisanya, habisin ya, Rara kenyang. Kata dia seenteng bulu ketek. Rara ngusep-ngusep perutnya. Makan apa lagi ya abis ini? Nyam. Senangnya dalam hati, kalau bersuami tajir. Rara bersenandung, beda sama gue yang masukin es krim ke mulut dengan terpaksa. Lah katanya kenyang. Tiba-tiba pengen makan yang berat-berat. Mau makan apa? Terserah, yang penting berat. Cobaan hidup Maura. Berat loh. Alamat gue kena masalah lagi ini. Es krim tadi pada akhirnya nggak gue habisin juga, kan sayang jadinya. Rara lanjut jalan sambil gendong tas ranselnya yang berbentuk monyet coklat. Mana pantatnya nonggang-nonggeng kayak anak bebek. Gue narik ranselnya tiap kali dia udah jalan kecepatan, takut hilang di tengah keramaian. Masa gue bilang ke Bagas anaknya hilang di kebun binatang, apa nggak dikandangin gue di sini sama dia. Sebelum nyari makan siang, kita nonton pertunjukan harimau yang udah dijinakin. Duduk bersama pengunjung lain di area pertunjukan. Bukannya fokus ke bawah sana, gue justru terus-terusan merhatiin muka Rara. Dia senang atau nggak pas nonton harimaunya. Lama-lama gue ngerasa ngantuk lalu tanpa sadar tertidur menyender ke pundak Rara. Pas sadar, gue melek lagi tapi tahu yang Rara lakukan. Dia nepuk-nepuk pipi gue. Kasihan buayanya Rara capek, bobo aja bobo, nanti Rara bangunin kalau udah selesai. Abis dia ngomong gitu gue lanjut tidur karena emang nggak kuat nahan kantuk. Gue nggak tahu berapa lama gue tidur, bangun-bangun badan gue udah segar. Tapi pengunjung lain pada kemana? Kok kosong? Kok sepi? Tanya heran ke Rara yang masih duduk di posisinya. Iya udah selesai setengah jam lalu. Yah kok nggak bangunin Ra? Sakit nggak pundaknya? Gue nyentuh lengan sama pundak dia. Tapi Rara menggeleng, dia tersenyum. Nggak kok. Jangankan pundak disenderin 1 jam doang, nunggu peka 3 tahun aja Rara sanggup hehe. Malah ngegombal dia. Ya udah, Rara mau makan yang berat-berat kan. Maaf ya jadi lewat jam makan siang. Gue gandeng lagi tangan dia untuk keluar dari area pertunjukan. Tapi tahu siapa yang gue temui di area parkiran. Gue sampai berhenti natap ibu hamil yang lagi berdiri di samping mobil yang bersebelahan sama mobil gue. Dia juga pas lihat gue menampakkan raut kaget. Vita, tegur gue. Iya, dia cewek yang ninggalin gue menjelang akad pernikahan kami. Kalau diingat lagi gue marah banget ke dia saat itu, kalau memang dia hamil anak laki-laki lain kenapa nggak jujur dari jauh hari bukannya di hari H pernikahan kami. Kan gue nggak perlu nanggung malu sendirian. Kak Virgo, gumamnya. Dia melirik ke arah Rara yang lagi gue gandeng. Kalian masih suka jalan bareng? Dibanding pertanyaan itu, harusnya lo ngomong sesuatu yang lain kan? Kayak kata maaf misalnya. Kak maaf, aku benar-benar mengacaukan hari pernikahan kita. Vita mengelus perutnya yang besar. Tadinya aku mau lanjutin dan biarin Kak Virgo yang tanggung jawab atas anak ini. Tapi menjelang pernikahan kita, aku sadar nggak seharusnya menimpakan ini ke orang lain. Walau terlambat, aku benar-benar minta maaf ya, Kak. Hubungan kedua keluarga jadi nggak bagus karena ulah aku. Gue menarik napas panjang sebelum bicara lagi. Dulu gue marah banget sama lo bikin gue malu di hari H pernikahan kita. Tapi itu dulu, sekarang gue udah nggak marah lagi. Maaf, ulang Vita. Terus sekarang gimana? Laki-laki yang hamilin lo mau tanggung jawab? Vita menggeleng lemas. Dia melarikan diri ke luar negeri. Tapi aku akan tetap melahirkan anak ini sekalipun tanpa ayahnya. Oh ya, kakak sendiri gimana? Setelah hari itu apa kakak menemukan orang lain? Iya, ketemu. Tenang aja, nggak usah ngerasa bersalah lagi. Gue juga udah nikah,
malah gue mau berterima kasih karena lo pergi ninggalin gue gitu aja. Oh ya, kakak nikah sama siapa? Gue memindahkan tangan gue ke bahu Rara. Nih orangnya ada di depan lo sekarang. Namanya Rara. Rara noleh ke gue agak nggak ngangka gue tiba-tiba ngakuin dia di depan mantan calon istri. Di saat yang sama gue tersenyum ke dia. Vita, makasih udah pergi ninggalin gue setengah jam sebelum akad nikah kita. Kalau lo nggak kabur saat itu mungkin gue nggak bakal menemukan istri sebaik Rara yang selama ini gue lewatkan dari pandangan mata. Gue menganggukkan kepala, tersenyum ikhlas ke Vita pada akhirnya. Lancar-lancar ya buat persalinan lo. Vita yang mungkin masih kaget dengan siapa gue menikah, cuma diam mengelus perutnya, matanya menyoroti Rara. Tapi nggak lama dia juga tersenyum. Sebenarnya dari pertama kakak kenalin Rara aja aku udah tahu Rara suka sama Kak Virgo, iya. Tapi saat itu aku pikir kakak juga tahu tapi pura-pura abai. Hah, emang iya apa sejelas itu? Tanya gue pas menoleh ke Rara. Iya, udah nempel terus, udah ugal-ugalan nunjukin kalau demen tetap aja nggak peka. Balas Rara penuh dendam banget kesannya. Ya maaf. Lagian siapa juga yang ngira bakal disukain sama anak temen sendiri. Nggak pernah kepikiran Rara seleranya omong. Halah, emang situnya aja yang demen cewek dewasa seksi. Abis ngomong gitu Rara masuk ke dalam mobil duluan. Vita yang tanpa sengaja ngedengerin percakapan kita, menutup bibirnya yang menahan tawa. Fit, duluan ya. Kalian lucu banget, dijaga baik-baik ya Raranya. Beruntung loh kakak dapetin dia. Dia beruntung juga sih dapetin orang yang dia suka selama ini, puji gue ke diri sendiri sebelum akhirnya menyusul Rara masuk ke mobil. Sepulang dari kebun binatang gue auto ketiduran sampai nggak nyadar udah malam. Bangun-bangun Rara udah duduk di depan meja riasnya, gue lihat dia abis mandi. Rara melirik gue dari cermin. Loh udah bangun ah? Udah. Jam berapa sih ini? Gue ngecek handphone. Udah jam 8 malam aja. Gue turun dari kasur, berjalan menghampiri Rara. Melepas handuk yang menutupi kepalanya lalu mulai mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Emang sih dia nggak minta cuma gue kebiasaan aja pengen ngurus hal-hal sepele menyangkut dia. Rara senyum-senyum, tiba-tiba dia meluk pinggang gue dari samping. Jadi sementara gue keringin rambutnya, pipi Rara nempel ke perut gue. Ra, udah makan malam? Belum. Makanan kesukaan Rara apa sih? Rara menjauhkan wajahnya dari perut gue. Semua makanan Rara suka asal gratisan. Kalau cookies suka. Rara mengangguk polos. Gue matiin pengering rambut terus mengangkat dagu dia. Gue membungkukkan badan hingga jarak wajah di antara kami sangat tipis. Rara suka cookies kan? Ya udah sini cookies. Dia menghindar ketika gue mencoba untuk menciumnya. Rara malah memegangi tangan gue yang di pipinya, satu tangan lainnya dia tempelin ke dada gue. Mata Rara memancarkan iba ke gue. Ah, hatinya sakit nggak pas tadi ketemu mantan calon istri yang pernah ninggalin menjelang akad. Gue berhenti senyum, nggak ngangka pertanyaan ini keluar dari mulut Rara yang jarang serius. Walaupun tadi nggak bilang kalau sakit hati, tapi Rara mau mastiin sendiri hatinya nggak luka kan sekarang. Gue mengacak rambut dia, menyembunyikan senyum di wajah gue. Tadi pas ketemu Revita gue ngerasa udah berdamai sama keadaan, tapi begitu Rara yang nanya baru kerasa pedihnya. Teringat momen dimana gue benar-benar kacau, gue nggak tahu hari itu harus gimana lagi. Melihat Rara yang berdiri makan, harapan gue tumbuh lagi. Tanpa ragu gue meraih tangan dia, tangan yang pikir gue nggak bakal nyesel gue pilih. Ah, kok diem sih? Rara, boleh minta peluk nggak? Ya bolehlah, sini Rara peluk. Rara merentangkan tangannya, gue membungkuk, jatuh dalam pelukan Rara. Nggak cuma meluk, dia juga puk-puk punggung gue. Terkadang kita emang harus kehilangan dulu untuk nerima hal yang jauh lebih baik. Sesuatu yang bukan untuk kita,
mau dipaksa gimana pun gak akan pernah untuk kita. Tapi kalau memang itu untuk kita, dia akan menemukan jalannya sendiri. Rara ternyata udah dewasa ya sekarang. Rara berhenti nepuk punggung gue. Meluk sih meluk, tapi jangan kopotin kaitan BH Rara juga dong. Bersambung.